Materi kali ini adalah materi laju reaksi. Nah, laju reaksi ini disimbolkan dengan V, seperti simbol-simbol laju pada umumnya. Nah, topik yang akan dibahas dalam materi ini antara lain, yang pertama definisi laju reaksi. Banyak hal dapat diulas dari definisi laju reaksi. Kemudian yang kedua, ini adalah perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien. Yang ketiga, menentukan laju reaksi menggunakan persamaan laju. Pada topik ketiga ini juga akan dibahas tentang konsep order reaksi. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Perhitungan yang akan dibahas di topik keempat ini adalah cara menghitung kenaikan laju reaksi akibat pengaruh suhu. Pembahasan topik-topik ini nantinya akan dibahas di beberapa video berbeda agar durasinya tidak terlalu panjang. Kemudian di setiap pembahasannya ini juga akan diikuti dengan pembahasan soal yang berkaitan, agar kalian lebih paham lagi aplikasi konsep-konsep ini saat mengerjakan soal. Oke, kita mulai dari dasar-dasar dulu. Nah, reaksi kimia ini kan berlangsung dari reaktan menuju produk. Nah, artinya selama reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan di sini akan terus-menerus berkurang karena berubah menjadi produk. Nah, sedangkan konsentrasi produk di sini karena terbentuk terus-menerus, maka konsentrasinya akan bertambah. Jadi laju reaksi di sini dapat didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu, yaitu detik, atau dapat juga didefinisikan sebagai laju bertambahnya konsentrasi produk tiap detik. Intinya di sini, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, baik itu konsentrasi reaktan ataupun konsentrasi produk. Konsentrasi di sini diperoleh dari hasil perhitungan mol dibagi volume. Soal yang berkaitan, sulfuril klorida atau SO2Cl2 menurut reaksi SO2Cl2 menjadi SO2 plus Cl2. Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah opsi A, laju reaksi akan semakin cepat selama reaksi berlangsung. Nah, kalau kita perhatikan rumus laju reaksinya, di sini laju reaksi ini sebanding atau berbanding lurus dengan konsentrasi, tapi berbanding terbalik dengan waktu. Artinya selama reaksi berlangsung, yaitu detiknya semakin banyak, maka lajunya di sini akan semakin kecil atau semakin lambat. Contoh di sini, misalkan pada 4 detik pertama, suatu reaksi memiliki laju 6 molaritas per detik. Nah, setelah reaksi berlangsung selama 10 detik, laju reaksi ini pasti akan berkurang karena berbanding terbalik tadi. Anggap saja di sini misalkan 2 molaritas per detik. Jadi semakin banyak detiknya, lajunya semakin mengecil. Nah, jadi opsi A ini salah, harusnya laju reaksi akan semakin lambat selama reaksi berlangsung. Kemudian untuk opsi B, laju reaksi menjadi lebih cepat jika volume wadah diperbesar. Nah, jika volume wadah diperbesar, maka konsentrasi reaksi akan semakin kecil, karena volume dan konsentrasi ini berbanding terbalik. Nah, jika konsentrasi semakin kecil, maka lajunya juga akan semakin kecil atau semakin lambat, karena konsentrasi dan laju di sini berbanding lurus. Nah, jadi opsi B ini juga salah, harusnya laju reaksi menjadi lebih lambat jika volume wadah diperbesar. Kemudian untuk opsi C, konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju sebesar V. Nah, kalau kita perhatikan reaksi pada soal, di sini SO2Cl2 adalah reaktan, di mana konsentrasi reaktan itu akan mengalami pengurangan selama reaksi berlangsung, sedangkan SO2 dan Cl2 ini adalah produk, di mana produk itu akan mengalami pertambahan konsentrasi selama reaksi berlangsung. Jadi opsi C ini benar karena SO2 ini adalah produk, maka konsentrasinya akan bertambah dengan laju sebesar V. Kemudian untuk opsi D, konsentrasi SO2Cl2 akan bertambah dengan laju sebesar V, ini salah karena SO2Cl2 ini adalah reaktan. Nah, konsentrasi reaktan akan berkurang selama reaksi berlangsung. Jadi jawaban yang benar adalah C. Konsep 2, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan laju reaksi. Nah, konsep ini digunakan jika laju reaksi dari salah satu spesies yang terlibat dalam reaksi ini sudah diketahui. Soal yang berkaitan, bila pada suhu tertentu, laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah 2,5 kali 10⁻⁶ mol per liter sekon.
Maka laju pembentukan NO2 adalah, pertama kita tuliskan dulu reaksi kimia sesuai informasi soal. Di sini N2O5 terurai menjadi NO2 dan O2. Dan di sini diketahui laju penguraiannya N2O5 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6 mol per liter sekon. Yang ditanya adalah laju pembentukan NO2. Nah, untuk menentukan laju pembentukan NO2 di sini, kita dapat menggunakan konsep perbandingan koefisien sama dengan perbandingan laju. Karena salah satu spesies dalam reaksi ini, yaitu lajunya N2O5, itu sudah diketahui. Nah, tapi sebelum dibandingkan koefisiennya, kita pastikan dulu reaksi ini koefisiennya setara. Agar setara, koefisien NO2 di sebelah kanan di sini dikali 2, kemudian koefisien O2 di sini dikali setengah. Langsung kita bandingkan koefisiennya. Di sini koefisien yang diketahui yaitu N2O5 dibandingkan dengan koefisien yang ditanyakan yaitu NO2 sama dengan laju yang diketahui dibanding laju yang ditanyakan. Koefisien N2O5 di sini 1 per koefisien NO2 adalah 2 sama dengan lajunya N2O5 di sini 2,5 kali 10 pangkat min 6 per lajunya NO2. Dikalikan silang saja, maka diperoleh VNO2 sama dengan 2 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6. Jadi lajunya NO2 adalah 5 kali 10 pangkat min 6 mol per liter sekon. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Soal selanjutnya, nah penyelesaian soal ini masih menggunakan konsep yang sama dengan sebelumnya, yaitu konsep 2, di mana perbandingan koefisien sama dengan perbandingan laju reaksi. Tapi soal di sini agak naik levelnya dibanding soal yang sebelumnya. Diketahui, pada suatu percobaan, 1 liter larutan H2O2 2 molaritas dicampur dengan 1 liter larutan I- 1 molaritas. Ternyata dalam 10 detik terbentuk 0,04 mol I2. Nah, pertama kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini H2O2 sebanyak 1 liter memiliki konsentrasi 2 molaritas. Kemudian I- yang bereaksi di sini sebanyak 1 liter juga, konsentrasinya 1 molaritas. Kemudian I2 yang terbentuk adalah 0,04 mol dalam waktu 10 detik. Pertanyaannya, laju perubahan konsentrasi H2O2. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tentukan dulu laju dari I2. Karena di antara spesies yang terlibat dalam reaksi di sini, hanya I2 yang waktu reaksinya diketahui. Sehingga laju reaksinya dapat ditentukan menggunakan rumus konsentrasi I2 per detik. Karena konsentrasi di sini diperoleh dari hasil perhitungan mol dibagi volume, maka laju I2 adalah mol per volume dikali 1 per detik. Mol I2 yang terbentuk diketahui 0,04, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi volume larutan. Nah, di sini H2O2-nya 1 liter, kemudian I-nya 1 liter, maka volume larutan di sini adalah 2 liter. Dikali 1 per waktu pembentukannya adalah 10 detik. Di sini bisa dicoret 4 dan 2, sisanya 2 di atas. Nah, jadi diperoleh laju I2 adalah 2 kali 10 pangkat min 3 molaritas per detik. Satu laju dari spesies yang bereaksi sudah diketahui, yaitu lajunya I2, maka untuk menentukan lajunya H2O2, kita dapat menggunakan perbandingan laju dan koefisien antara H2O2 dan I2. Di sini laju yang ditanyakan yaitu lajunya H2O2 dibandingkan dengan laju yang diketahui yaitu lajunya I2, sama dengan koefisien yang ditanyakan yaitu koefnya H2O2 di sini 2 per koefisien yang diketahui yaitu koefisiennya I2 di sini 1. Tinggal disubstitusikan VH2O2 per V-nya I2 tadi 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 per 1. Dikali silang, maka diperoleh VH2O2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 molaritas per detik. Jadi jawaban yang benar ini adalah B. Jadi seperti itu, yang kita tentukan lajunya terlebih dahulu adalah yang waktu reaksinya itu diketahui.